Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Nah, apakah sudah siap untuk belajar? Karena Ibu akan menjelaskan materi tentang permintaan dan penawaran. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Ada 3. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan fungsi permintaan dan penawaran. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kurva permintaan dan penawaran. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran kurva. Baik, langsung saja Ibu akan menjelaskan materinya. Mohon disimak dan dipahami ya anak-anak. Baik, Ibu akan menjelaskan materi tentang permintaan dan penawaran. Yang pertama, pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Lalu ada fungsi permintaan. Bentuk fungsi permintaan itu sudah tertera. Keterangannya Q jumlah barang yang diminta, P harga barang per unit, A angka konstanta berupa angka ya. Lalu yang B gradien atau kemiringan yang ada hurufnya. Contoh soalnya bisa dilihat sendiri. Lalu ada fungsi penawaran. Bentuk fungsi penawaran sudah tertera. Keterangannya Q jumlah barang yang ditawarkan, P harga barang per unit, A angka konstanta berupa angka seperti permintaan, yang B gradien atau kemiringan yang ada hurufnya. Contoh soalnya juga bisa dilihat sendiri. Lalu ada hukum permintaan. Dengan menganggap faktor-faktor lain bersifat tetap, hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik. Lalu sebaliknya, ketika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Lalu ada hukum penawaran. Berkebalikan dengan hukum permintaan, peningkatan harga barang atau jasa akan menyebabkan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut meningkat dan sebaliknya dengan asumsi faktor lain dianggap tetap. Di sini Ibu akan menjelaskan faktor permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Jadi, harga barang atau jasa itu sendiri berpengaruh terhadap jumlah yang diminta. Lalu yang kedua ada pendapatan masyarakat. Pada barang normal, peningkatan pendapatan akan meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diminta. Namun, pada barang inferior, misalnya nasi, jagung, peningkatan pendapatan justru akan mengurangi jumlah barang atau jasa yang diminta. Lalu yang ketiga ada intensitas kebutuhan. Semakin penting barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan seseorang, maka jumlah permintaannya akan semakin meningkat. Lalu yang keempat ada jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk di suatu negara, maka semakin besar permintaannya terhadap barang atau jasa. Lalu yang kelima ada selera. Peningkatan selera pada satu jenis barang atau jasa akan meningkatkan permintaan terhadap barang atau jasa tersebut dibandingkan dengan jenis barang atau jasa lain. Lalu yang terakhir ada barang pengganti. Ketersediaan barang pengganti berpengaruh terhadap jumlah barang dan jasa yang diminta. Ketika harga teh meningkat, masyarakat yang menganggap kopi adalah barang substitusi dari teh akan mengalihkan pembeliannya ke kopi, sehingga permintaan kopi akan meningkat. Lalu ada faktor penawaran. Yang pertama, biaya produksi.
Tinggi rendahnya biaya produksi berpengaruh terhadap kemampuan produksi dan harga jual barang, sehingga berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Yang kedua ada teknologi. Semakin mutakhirnya teknologi yang digunakan, maka produksi semakin efisien sehingga jumlah yang ditawarkan dapat ditingkatkan. Lalu yang ketiga ada harapan akan harga masa depan. Jika produsen memperkirakan bahwa harga akan naik di masa depan, maka penawaran saat ini akan dikurangi dan barang atau jasa ditimbun untuk dijual di masa depan dengan harapan keuntungan yang diperoleh meningkat. Di sini ada kurva permintaan. Yang A itu price atau harga, yang B quantity atau kualitas. Gambar A, semakin banyaknya penawaran dari pelanggan membuat penjualan meningkat. Namun, hal itu tidak diikut-sertakan dengan kualitas produk yang dibuat sehingga harga menjadi turun. Sebab kompetitor bisa masuk ke pasar yang sama dengan menggunakan produk yang serupa. Lalu ada gambar B. Semakin banyaknya permintaan dari pelanggan membuat penjualan meningkat. Akan tetapi, hal ini dibarengi dengan kualitas sehingga harga produk ikut meningkat pula. Keberadaan kompetitor juga tidak mempengaruhi harga karena loyalitas dari pelanggan. Di sini ada kurva penawaran. Hampir sama ya kurvanya seperti permintaan. Nah, penjelasannya gambar A, peningkatan harga menyebabkan penawaran meningkat dari A ke B. Lalu gambar B, perkiraan peningkatan harga di masa mendatang mengurangi jumlah yang ditawarkan saat ini dari A ke B. Lalu ada pergeseran kurva permintaan. Selain pergerakan, kurva permintaan juga bisa mengalami pergeseran, baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut. Contohnya, pendapatan konsumen. Untuk barang normal, apabila pendapatan konsumen meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat pula dan kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Sedangkan untuk barang inferior, apabila pendapatan konsumen meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun dan kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Penggambarannya seperti ini. Ada barang normal dan barang inferior. Pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran, selain pergerakan, kurva penawaran juga bisa mengalami pergeseran, baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga tersebut. Contohnya teknologi. Adanya teknologi dapat meningkatkan produktivitas produsen, sehingga dengan jumlah faktor produksi tetap, produsen dapat memproduksi lebih banyak barang dibanding sebelum menggunakan teknologi. Akibatnya, jumlah barang yang ditawarkan meningkat dan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan. Bisa dilihat kurvanya seperti ini. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan kesimpulannya bahwa permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Selanjutnya, untuk minggu depan, Ibu akan membahas materi tentang harga keseimbangan pasar, elastisitas permintaan dan penawaran. Dimohon untuk anak-anak agar mencari referensi dan dibaca terlebih dahulu.
Ibu Hairi pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya, selamat belajar. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.